Halo sahabatku semuanya, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Iris yang baru bangun dari tidurnya. Saat Iris melihat mainan kapal-kapalan milik almarhum anaknya kayak gini, wajahnya semakin terlihat sedih nih guys. Ia pun segera berpakaian lalu melangkah menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Iris mengambil sebuah peso lipat dari laci dan segera keluar rumah tanpa membawa ponselnya yang sedang dicas. Iris ini pergi tanpa pamit suaminya menggunakan mobil nggak tahu mau kemana. Kapal-kapalan almarhum anaknya pun dibawa tuh guys. Sesampainya Iris di sebuah taman nasional, ia pun berjalan masuk melewati bebatuan kayak begini, lalu mendaki bukit. Setelah di puncak bukit, ia duduk di depan sebuah batang pohon, menaruh mainan kapal-kapalan milik anaknya, dan mengambil foto anaknya yang diketahui meninggoynya karena terjatuh dari puncak bukit ini. Iris lantas menyelesaikan ukiran inisial nama dirinya, nama suaminya, dan juga nama anaknya. Oh ya, nama anaknya Iris ini Matteo ya guys, jadi inisialnya M. Selesai mengukir, Iris segera menuju ke pinggir tebing yang curam, berniat bundir karena sudah nggak tahan jika harus menahan kesedihan kehilangan sang anak yang paling ia sayangi. Setelah mengumpulkan keberanian, Iris yang akan melompat, tiba-tiba didatangi seorang pria bernama Richard yang ngajak ngobrol Iris nih guys. Di sini, Richard bilang kalau di tempat dengan pemandangan seindah ini selalu bisa membuat hatinya tenang. Karena sejak ia kehilangan kekasihnya di sebuah kecelakaan mobil, ia selalu datang ke bukit ini untuk menenangkan diri. Mendengar hal itu, Iris pun mulai bercerita tentang meninggoynya Matteo. Jadi, saat mereka sekeluarga sedang liburan di tempat ini, Iris dan suaminya yang sedang menyiapkan makanan nggak menyadari kalau Matteo kepleset jatuh dari tempat ini. Sejak saat itu, ia nggak pernah bisa berhenti sedih dan menyalahkan diri sendiri. Richard lantas bilang kalau ia nggak akan menghalangi apa yang akan dilakukan Iris saat ini. Tapi, ia hanya ingin ngasih tahu kalau di tempat seindah ini, sayang banget rasanya kalau nggak dinikmati sambil santai, dan Richard pun langsung pergi. Mendengar hal itu, hati Iris mulai goyah dan mengurungkan niatnya untuk melakukan bundir nih guys. Iris pun segera menyusul Richard dan memutuskan untuk berjalan bersama. Sesampainya mereka berdua di parkiran mobil, Iris mengucapkan sampai jumpa pada Richard. Richard pun segera masuk mobilnya. Namun saat Iris hendak masuk mobilnya, ia mengalami kesulitan karena mobil Richard terlalu mepet nih guys. Ngelihat hal itu, bukannya mundurin mobilnya, Richard malah turun dari mobil sambil membawa payung menghampiri Iris. Setelah dekat, Richard pun segera membuat Iris semaput dengan payung yang ternyata sudah dimodif menjadi alat kejut listrik. Richard pun lantas mengikat tangan dan kaki Iris, lalu memasukkan Iris ke dalam mobilnya. Ketika Iris terbangun dari kesemaputannya, Iris yang sadar lagi diikat, berusaha menelpon bantuan menggunakan jam pintarnya. Richard yang lihat usaha Iris lantas bilang kalau di tempat ini kagak ada sinyal sama sekali. Iris lantas bilang kalau sebentar lagi suaminya pasti akan menemukannya, dan itu adalah akhir dari seorang Richard. Richard dengan santai bilang kalau semua orang yang ia tangkap berbicara hal yang sama seperti Iris. Namun kenyataannya nggak akan ada yang bisa menemukan mereka sampai mereka semua ia bikin meninggoy di pondok tengah hutan miliknya. Iris yang ingat kalau ia bawa peso lipat segera mengambilnya dari kantung, lalu menyereset tali pengikat tangannya. Agar nggak ketahuan Richard, Iris ngajak ngobrol Richard mengenai almarhum kekasih Richard yang meninggoy karena kecelakaan. Richard
Richard bilang kalau setelah tragedi itu, ia dirawat di hospital cukup lama karena mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan itu. Bahkan ia pun gak sempat melihat kekasihnya dimakamkan, dan itu sungguh amat sangat menyedihkan. Setelah ikatan tangan Iris berhasil terpotong, Iris berusaha menyucuk Richard menggunakan pesonya, namun gagal. Akibat pertarungan itu, mobil Richard menabrak pohon nih guys. Iris yang hendak turun dari mobil langsung ditarik Richard dan pertarungan pun kembali terjadi. Beruntung dalam pertarungan ini, Iris berhasil menendang Richard sampai rebahan. Ia pun keluar dari mobil dan segera membuka ikatan kakinya pakai peso. Setelah berhasil, sambil bawa kapal-kapalan Matteo yang tadi sempat dibawa Richard, Iris yang hendak lari pergi dikasih tahu Richard kalau saat mereka bertarung tadi, ia sempat menyucukkan ramuan pada Iris yang bisa membuat Iris lumpuh total dalam waktu 1 jam. Iris hanya memiliki waktu 20 menit setelah ramuan itu dicucukkan sampai Iris benar-benar lumpuh total. Mendengar hal itu, Iris memutuskan untuk memanfaatkan waktu 20 menit itu untuk lari mencari bantuan. Nggak sengaja, Iris menjatuhkan pesonya nih guys. Setelah lari lumayan jauh, Iris beristirahat sejenak untuk ngambil nafas karena udah ngos-ngosan banget. Iris yang ngerasa jari-jarinya mulai kaku, tetap berusaha menggerakkannya. Di momen ini, Iris sempat teringat saat ia mengajari Matteo cara menghitung yang benar. Sejenak, Iris mulai kembali merasa sedih. Namun, rasa sedih itu seketika menghilang saat Richard muncul di dekatnya. Iris pun kembali berlari, dengan Richard yang sangat santai menunggu Iris lumpuh total. Di balik batu kayak begini, Iris kembali mengecek jarinya yang ternyata sekarang sudah semakin sulit digerakkan. Walaupun kaki juga sudah mulai kaku, Iris tetap melanjutkan perjalanannya berharap mendapatkan bantuan. Setelah berjalan tertatih-tatih cukup jauh, Iris akhirnya menemukan tempat persembunyian kayak begini nih guys. Terlihat Richard berada tepat di atas tempat persembunyian Iris sambil manggil-manggil nama Iris. Saat Richard berjalan pergi untuk mencari Iris di tempat lain, Iris yang malah dikerumunin semut dan gak tahan dengan gatal yang ditimbulkan, akhirnya berteriak yang membuat Richard menemukan keberadaan Iris. Saat Richard menuju ke tempat Iris yang ngelihat ada sungai, sambil merangkak karena sudah hampir seluruh badannya kaku, langsung segera nyemplung ke sungai agar gak ketangkap sama Bang Richard nih guys. Ngelihat hal itu, Richard bukannya ikut nyemplung biar bisa nangkap Iris, ia malah delongop aja ngelihatin Iris terbawa arus. Iris yang tersangkut batang pohon dengan sisa tenaganya berusaha merangkak ke daratan. Sesampainya di daratan, terlihat Iris akhirnya lumpuh total, bahkan sekedar mengeluarkan suara aja sudah nggak bisa nih guys. Nggak selang berapa lama, seorang bapak-bapak tua bernama Billy yang ngelihat Iris tergeletak tak berdaya segera menghampirinya. Ngelihat Iris masih sadar dengan merespon beberapa pertanyaan Billy menggunakan kedipan matanya, Billy pun segera membawa Iris ke rumahnya. Baru saja sampai rumah, tiba-tiba pintu rumah Billy diketuk seseorang. Iris pun memberikan kedipan mata beberapa kali untuk mengisyaratkan tanda bahaya pada Billy. Melihat hal itu, Billy segera menyembunyikan Iris dan segera membukakan pintu. Benar saja, ternyata itu adalah Richard yang langsung bilang ke Billy kalau dia baru saja mengalami kecelakaan mobil dan istri serta ponselnya menghilang. Setelah Richard masuk rumah Billy, Richard yang yakin Iris ada di rumah tersebut mulai akting nangis sembari menjelaskan kalau istrinya tersebut mengalami gangguan mental yang cukup parah dan selalu menganggap Richard adalah seorang penjahat. Bukan hanya itu saja, jika istrinya tersebut mengalami kepanikan maka tubuhnya akan tiba-tiba lumpuh total atau biasa disebut dengan katatonia. Dengan akting yang sangat bagus, Billy terlihat mulai percaya dengan Richard nih guys. Tapi saat Billy akan memberitahukan di mana Iris berada, Billy yang lihat ponsel Richard berbunyi lantas bertanya mengapa Richard membohonginya bilang kalau ponselnya hilang tapi ternyata tidak. Ngelihat Richard nggak bisa jawab pertanyaannya, Billy pun berniat untuk menelpon 911. Namun Richard segera menghentikannya dengan mengatakan kalau Billy berani menelpon 911, maka ia nggak akan segan-segan mengeplak Billy sampai meninggoy. Saat Richard mendekati Billy untuk mengambil telepon Billy langsung mendorong Richard sampai ketindihan rak buku kayak begini nih guys. Billy pun segera menelpon 911. Namun, belum juga selesai melapor, Richard yang udah kembali bangun langsung menyerang Billy. Beruntung Billy mampu melawan balik Richard, sampai Richard rebahan adu-adu nih guys. Namun, Richard
Richard yang menemukan peso tanpa basa-basi langsung menyucuk Billy berulang kali sampai meninggoy. Setelah itu, Richard menuju ke gudang mencari Pertamax untuk digunakan membakar rumah Billy agar tak ada lagi barang bukti jika nanti petugas datang ke rumah Billy. Saat Richard sedang menyiramkan Pertamax ke seluruh rumah, Iris yang takut meninggoy kebakar berusaha mengetuk-ngetukkan jarinya yang udah mulai bisa bergerak ke lantai kayu agar didengar oleh Richard. Namun, Richard yang nyangka itu adalah suara tetesan pertalite yang mengenai lantai langsung membakar rumah dan segera masuk ke dalam mobil Billy. Iris yang semakin ketakutan berusaha menggerakkan jari-jari tangannya yang udah mulai bisa bergerak untuk menarik gorden jendela agar dilihat oleh Richard. Richard yang melihat gorden jendela bergerak langsung masuk kembali ke dalam rumah dan membawa Iris pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Richard bilang kalau ia belum pernah menghabisi seorang pria sebelumnya. Tapi karena perbuatan Iris barusan, ia terpaksa menghabisi seorang pria untuk pertama kalinya. Gak selang berapa lama, Richard mendapatkan telepon dari anak dan istrinya kalau mereka akan menyusul Richard ke pondok tengah hutan besok pagi. Dengar hal itu, Richard mulai panik nih guys. Setelah menutup teleponnya, Richard yang ngelihat Pertamaxnya habis segera mampir ke pom bensin. Terlihat mobil pemadam sedang melaju menuju ke rumah Billy. Saat Richard mau ngisi Pertamaxnya, ia yang lihat tulisan kalau harus bayar dulu di minimarket baru bisa ngisi, segera menuju ke minimarket. Iris yang lihat beberapa orang di sekitar pom bensin berusaha menggerakkan tangannya agar bisa minta tolong. Sempat ada anak kecil yang lihat Iris kayak begini. Namun karena Iris masih belum bisa ngomong, alhasil anak kecil itu keburu diajak ibunya pergi dari tempat itu. Nggak selang berapa lama, Richard yang udah selesai ngisi Pertamax langsung kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tempat mobil Richard narbak pohon tadi, Richard segera mengganti bajunya serta mengambil beberapa barang termasuk suntikan pembuat lumpuh untuk cadangan kalau Iris sudah pulih nanti. Setelah itu, Richard ngambil tali derek kayak gini, berniat ingin menderek mobilnya ke bengkel. Saat Richard sedang memasang tali derek ke mobilnya, terlihat ada mobil petugas datang nih guys. Iris yang lihat ada petugas mendekat berusaha minta tolong, tapi apalah daya, ia masih belum bisa mengeluarkan suaranya sama sekali nih guys. Richard yang juga ngeliat petugas tersebut langsung menyapanya. Pak petugas bertanya, kenapa ada wanita yang gak bergerak di dalam mobil Richard? Richard pun bilang kalau Iris adalah istrinya yang sedang oleng parah akibat minum-minuman terlalu banyak. Setelah Pak petugas memeriksa identitas Richard dan memastikan kalau Richard tidak sedang oleng juga, Pak petugas yang masih penasaran dengan Iris segera menghampiri Iris untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini, Iris yang sudah bisa berbisik langsung bilang ke petugas, "Tolong Pak." Dengar hal itu, petugas yang akan mengambil pistolnya keburu dikeplak Richard beberapa kali pakai alat derek sampai meninggoy. Setelah mengambil pistol petugas, Richard langsung membakar mobil petugas dengan petugas itu sekalian di dalamnya dan segera pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Iris yang udah bisa berbicara mulai merendahkan Richard dengan mengatakan kalau Richard adalah seorang pengecut yang beraninya cuma sama cewek doang. Richard yang kesal langsung menghentikan mobilnya dan bilang ke Iris kalau setelah dulu ia melihat kekasihnya meninggoy, ia jadi ketagihan melihat wanita meninggoy. Karena menurut Richard, pada saat seorang wanita meninggoy, ia bisa merasakan sentuhan Tuhan di hatinya. Iris lantas bertanya, bagaimana bisa orang seperti Richard sekarang bisa memiliki istri dan anak yang bahagia? Tanpa menjawab, Richard pun segera kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pinggir sebuah danau, Richard bilang kalau ia nggak jadi bawa Iris ke pondok miliknya karena waktunya pasti nggak akan cukup. Jadi ia akan langsung saja mengeksekusi Iris di pinggir danau ini saja. Lalu tiba-tiba Iris mencucukkan suntikan pembuat lumpuh milik Richard yang ternyata sudah sempat diambil saat Richard ngeplakin petugas tadi nih guys. Namun ternyata Iris kesulitan menggerakkan jempolnya nih guys. Alhasil hanya nyucuk aja tapi nggak bisa masukin ramuannya. Richard pun dengan sangat santuy mencabut suntikan itu sembari bilang kalau walaupun Iris udah bisa menggerakkan tangannya, namun belum tentu sudah punya tenaga di seluruh jari-jarinya. Iris lantas bertanya, kenapa Richard nggak biarin aja dia tadi bundir kalau pada akhirnya Richard akan menghabisinya juga. Richard bilang kalau itu yang terjadi pasti nggak
tidak akan menyenangkan dong. Richard lantas turun dari mobil mengambil peso dan membawa Iris menuju ke perahu dekat danau. Setelah berperahu sampai di tengah danau, Iris yang lihat di punggungnya Richard ada peso dan pistol, mutusin untuk pura-pura nangis agar dihampiri oleh Richard. Richard lantas bertanya, "Hei, ngapain lu nangis?" Iris bilang kalau dia ingin melihat perahu mainan milik anaknya yang ia taruh di kantung celananya sebelum ia meninggoy. Namun saat Richard hendak mengambilkannya, tiba-tiba Iris langsung mengambil peso milik Richard dan mencucukkannya ke leher Richard sampai adu-adu. Ngelihat Richard ngeluarin pistol, Iris segera menggoyangkan perahu yang membuat Richard kecebur di danau nih guys. Beruntung, pistolnya nggak ikut kecebur. Saat Richard berusaha naik kembali ke perahu, Iris yang udah ngambil pistol Richard langsung mengedor Richard beberapa kali sampai kecebur lagi nih guys. Akibat tembakan yang ternyata salah satunya mengenai perahu, membuat perahunya mulai bocor dan tenggelam. Beruntung, Iris yang udah bisa bergerak total berhasil berenang menuju ke tepi danau. Sesampainya di tepi danau, Iris yang lihat ternyata Richard masih hidup sedang merangkak di sana itu, dalam hati bilang, "Buset, kuat juga ya orang ini." Iris pun segera menghampiri Richard yang sudah dalam keadaan syakaratul maut. Di sini, Iris bilang ke Richard kalau ia sangat berterima kasih pada Richard karena dengan semua kejadian hari ini, ia jadi sadar kalau hidup itu sangatlah berharga dan layak untuk diperjuangkan. Lalu, film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa tonton terus video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Bertemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalan